Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad, tanggal 26 September 2021. Rencana hari ini saya akan silaturahim dengan sohib yang ada di timur Jakarta, tepatnya di Jalan Raya Condet. Dan tentunya kita akan bertemu dengan salah satu karyawan UMB yang merintis usaha di daerah Cawang, timur Jakarta juga. Nih udah di Condet nih, di toko Sohib, toko Bilal Condet, menjual oleh-oleh haji dan umroh, herbal, kecantikan, madu, makanan import, frozen food, daging kambing dan lain-lain. Lengkap deh pokoknya. Yuk kita ketemu ownernya. Ya, Sohib mana Ustaz Azmi memilih toko Bilal di Condet. Jadi nggak usah yang ada namanya ragu. Kesini aja, dijamin ini produknya halal, toib, dan harganya terjangkau saja. Harga terjangkau. Masya Allah. Ini posisinya letaknya di mana, Ustaz? Ini Condet seberang Indomaret di sebelumnya ke Buli Jordan kalau arah dari TB Simatupang. Ya. Tapi kalau masuknya dari depan dari Al-Hawi, kita setelah ke Buli Jordan. Posisinya sebelah kanan. Jadi ini Ustaz Azmi ini baru 3 minggu saja. 3 minggu betul, baru 3 minggu. Insya Allah, ini Condet adalah wisata destinasi. Kalau mau ke Condet, pastikan ke toko Bilal, ya. Toko Bilal, betul. Insya Allah. Ya, Insya Allah ditunggu ya kedatangannya. Ya. Antum tahu daerah Condet itu memang terkenal dengan daerahnya para habaib atau orang Arab. Dan di sini banyak yang menjual produk-produk orang Arab atau oleh-oleh haji. Nah, toko Bilal itu kita hadir dengan konsep minimarket dengan menjual semua produk-produk oleh-oleh haji umumnya dan semua produk-produk yang ada di Condet. Jadi istilahnya kita tuh mau sampaikan kalau ini tuh bingkisannya Condet. Kalau misalnya kalian tuh datang ke Condet tuh, kalian datang ke toko Bilal, semua yang ada di Condet semua ada di sini. Dan insya Allah tahu bukur kayak buat kayak ruangan ataupun untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti nikahan atau kedatangan tamu buat nyambut tamu agar ruangan wangi. Makmalan, yaitu tempat untuk pembakaran bukurnya dengan model-model yang unik-unik seperti teko-tekonya, tempat tisu, sampai nampan-nampannya. Yang di sorbannya ini kita original, kita impor dari Pakistan untuk sorbannya. Kemudian kita juga sediakan ada kayak peci untuk aksesoris sholatnya dari mulai sejadah, turki. Nunggu seseorang. Itu dia tuh, Pak Yova. Gimana kabarnya, Pak Yova? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih, kita langsung ke lokasi? Boleh. Oke, siap. Langsung. Ini gang apa namanya, Pak Yova nih? Ini gangnya gang Edelweiss. Edelweiss ya. Jadi Kebetulan Edelweiss juga. Edelweiss juga ya. Saya namain sendiri. Oh gitu. Isi Pak. Ngumpul ya. Wah ini jalan pemukiman padat nih, Pak Yova. Ya, bukan sekedar padat tapi merapat. Wish. Jadi itu yang membuat kita Pak. di rumah yang sangat Sederhana dan penuh keceriaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat komunitas pengusaha muslim Mercu Buana. Hari ini hari yang spesial, tanggal berapa ya? Lupa saya. Lupa ya. Nanti kita edit deh tanggal berapa sekarang ya.
Hah? 26 ya, 26. Hampir 26 lupa September. tanggal ya, Oh, grogi saya. Ahad. Ya, hari ini hari Ahad 26 September 2021. Kita berada di jurang ya Pak Toh. Ya, sungai. Sungai. Ah, Sungai apa ini Pak Toh? Ciliwung. Ciliwung. Iya, luar biasa. Ya. Jadi kita berada di pinggiran sungai. Nah, ini produk-produk yang luar biasa, kreasi bonsai handmade yang sempat viral waktu itu ya, sampai sekarang pun masih ya. Nah, ini kreatornya Pak Yova. Ya. Kita sama-sama sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yova? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Alhamdulillah. rumah di sini ya? Ya, pinggiran sungai. Alhamdulillah dari 2008. Ini masuknya 2008. apa? Cawang, Bang. Cawang ya. Cawang. Keramat Jati. Keramat Jati ya. Kecamatan Keramat Jati, Kelurahan Cawang. Tepatnya di belakang rumah sakit ya. Budi Asih. Budi Asih ya. Oh, luar biasa. Ya, sahabat komunitas pengusaha muslim Mercu Buana, bagi alumni, bagi mahasiswa, sosok beliau ini nggak asing. Beliau ini sering garda terdepan. Iya. Garda depan di Mercu Buana, tepatnya di bagian humas atau marketing, Pak? Marketing ya. Informasi dan konsultasi mahasiswa. Luar mahasiswi. biasa. Jadi karena garda terdepan, memang orang-orang yang beliau seperti ini yang cocok gitu ya, orang yang ramah gitu ya. Senyum gitu ya, tidak emosian gitu ya. Jadi insya Allah dengan adanya beliau nih dan teman-teman yang di garda depan, Mercu Buana selalu naik yang namanya mahasiswanya. Amin. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau ya, seputar aktivitas beliau di Mercu Buana khususnya dan usaha beliau yaitu bonsai handmade-nya. Oke, Pak Yova, kita mau tanya nih. Iya. Pak Yova ini sejak kapan di Mercu Buana ya? Ceritanya gimana tuh di Mercu Buana tuh? Iya. Kalau untuk di Mercu Buana memang nggak terlalu lama dibanding senior-senior saya ya. Banding senior saya mungkin udah ada yang 15 tahun, 20 tahun. Kalau saya sendiri itu sekitar 14 tahun belum lama. 14 tahun berarti ya, tahun berapa itu? 2007. 2007. Tempatnya 2007. Di mana di awal di Beruya? Kebetulan saya sebelumnya memang basicnya memang mengajar. Mengajar, setelah dilihat situasi dan kondisi yang lebih baik ya, menurut saya lebih cocok juga, bisa bertemu dengan orang-orang baru, bisa bertemu orang-orang yang mungkin ya sedikit galau gitu ya, untuk memilih sesuatu yang terbaik ke depannya buat mereka gitu. Ternyata saya memilih untuk menjadi konsultan dan juga pemasaran gitu. Jadi basicnya dulu apa, guru? Guru. Basicnya pengajar. Pengajar ya. Pengajar. Iya. Jadi SPD. Jadi sebelumnya saya memang mengajar sekitar 2005 ya, sampai 2007 kelihatan ada prospek dari Mercu Buana ya, kebetulan dibawa oleh sahabat orang terdekat juga ya, orang terdekat. Akhirnya saya memilih untuk pindah dan aktivitasnya ketemu dengan orang-orang baru yang cukup memerlukan arahan-arahan, khususnya pilihan jurusan gitu. Pilihan jurusan yang pas dan informasi-informasi yang update gitu ya, untuk informasi pendaftaran gitu. Ini ngomong-ngomong, statusnya udah tetap atau belum ini di karyawan Mercu Buana? Ya sebetulnya memang sudah ada SK-nya, insya Allah ya, insya Allah udah ada SK, dan prosesnya mungkin karena kondisi sekarang COVID ya, jadi agak di skip kelihatannya, yang saya baca seperti itu gitu. Jadi agak di skip. Ya mudah-mudahan dengan kepedulian mereka bisa memberikan
ke depan yang lebih baik gitu ya, ada prospek yang lebih baik lagi. Sekali saya optimis aja. Iya, insya Allah ya, ya sosok beliau ini ya memang sudah waktunya menjadi karyawan tetap ya. Potensi beliau dan jasa beliau luar biasa untuk UMB. Ya, Pak Yova Yerisa ya. Ya, betul. SPD. SPD. Tadi itu kan ceritanya ya masuk di Mercu Meruya ya dulu ya, pertama kali ya. Nah, sekarang di Menteng. Di Menteng itu memang saya memilihnya dikarenakan nggak terlalu jauh dari lokasi ini, tempat tinggal. Ciliwung, pinggiran pantai ini. Jadi setiap hari aktivitas lebih banyak di kampus Menteng. Kampus Menteng ya. Bagian apa? Sama seperti yang sebelumnya. Jadi belum ada perubahan, belum ada mutasi, dan saya sangat sesuai dengan tugas yang saya jalankan sekarang ini. Ya, spesialis. Jadi spesialis ya. Spesialis konsultasi mahasiswa-mahasiswi baru. Oke, siap. Selanjutnya nih, Pak Yova. Ya. Kita mau tahu nih, di bagian marketing itu sebenarnya apa sih yang dikerjakan ya? Khususnya di bidang Pak Yova nih, front office bagian dalam ya. Barangkali bisa jelasin Pak Yova. Ya, banyak yang perlu dikerjakan sebetulnya ya, walaupun kondisi serba online sekarang ya. Tentunya karena kondisi sekarang ini justru pekerjaan lebih banyak menumpuk. Salah satunya dengan kita mendata mahasiswa-mahasiswa yang bertanya-tanya gitu ya, mahasiswa yang meminta konsultasi dan saran-saran untuk pilihan jurusan. Sekarang gitu ya. online tuh ya? Iya, banyaknya online. Jadi online itu ya bisa melalui WhatsApp, bisa melalui apapun yang bisa memberikan dia telepon gitu ya, memberikan dia informasi yang maksimal gitu ya, untuk mempertimbangkan satu keputusan pilihan dari jurusan yang dia inginkan gitu, yang sesuai dengan passionnya dia, seperti itu gitu. Kalau kerjaan selain dari konsultasi dan juga informasi seperti itu, kita juga mendata mahasiswa-mahasiswa yang belum membayar juga, salah satunya gitu ya, belum membayar. Ya biasalah, memang berjalannya satu lembaga itu kan dikarenakan arus keuangan juga kan, seperti itu. Jadi sebenarnya dengan adanya tugas seperti Pak Yova ini, potensi salah memilih jurusan berkurang ya? Betul, sangat berpengaruh, sangat berpengaruh pada mahasiswa-mahasiswa yang memilih jurusan. Tapi kita pun juga harus hati-hati juga, karena ya ada pengalaman lucu gitu ya. Datang mahasiswi bertanya-tanya, ini kan kelihatannya kan banyak yang fresh graduate ya, tamat SMA gitu ya. Betul. Kita jelaskan segala macam informasi seperti itu. Setelah panjang lebar, ternyata kita kan punya dua program kelas karyawan dan kelas reguler gitu kan. Setelah kita berikan informasi yang panjang lebar mengenai kelas karyawan, ternyata dia pilihannya kelas reguler. Nah itu ya ampun, ya mungkin ya pun itu jadi pelajaran ya, kita udah jelasin, ternyata dia pilihannya yang berbeda gitu, walaupun masih sama satu atap gitu. Kadang memang ini ya, keputusan itu datang di akhir ya, Dang. Iya, betul. Seharusnya memang di awal itu kita mempertanyakan ibu kelas karyawan apa reguler gitu. Nah, karena itu perbedaan yang harus dipastikan di awal gitu, supaya kita tidak terlalu panjang lebar, ternyata tujuannya berbeda. Gitu kan. Nah, ini ada kasus juga ya di zaman saya dulu. Iya. Jadi ya mungkin belum ada Pak Yova ya. Barangkali ya. Dia ngambil fakultas teknik sipil perencanaan. Oh iya. Akhirnya dia masuk, kaget ya. Ini kok hitung-hitungan lah, apalah gitu ya, berat lah intinya kita. Kok bisa begitu? Kenapa? Saya tanya gitu ya. Enggak, saya pikir
teknik sipil tuh sipil gitu ya. Sipil, iya, orang iya. sipil gitu. Ya mungkin orang pemerintahan kayak gitu. Nggak banyak yang teknik. Iya, nggak ada teknik hitung-hitungan lah. hitungan. Gitu. Akhirnya di perjalanan di akhir itu dia nggak lulus. Karena nggak kuat. kurang informasi tadi. Kurang informasi. Tapi sekarang udah nggak seperti itu ya. Iya, Jadi emang tidak. ditanya ya. Memang kita akan kasih info-info yang update sesuai dengan pertanyaan mahasiswi atau mahasiswa. Jadi kalau memang pertanyaannya itu kita nggak paham, ya tentu kita alihkan ke bagian-bagian yang lain gitu. Ya, jadi mahasiswa tuh kan kadang atau mahasiswa itu mereka lebih enak bertanya, lebih praktis untuk bertanya dibandingkan membaca. Betul. Padahal sebetulnya kalau membaca brosur atau informasi itu udah lengkap, ya kan, udah lengkap dari semua syarat-syarat dan biaya segala macam. Tapi karena memang dia datang untuk konsultasi dan informasi, arahan-arahan. Kalau nggak tepat di awal, di akhirnya pun juga dia akan kebingungan seperti kasus yang tadi. Ya memang budaya juga sih Pak ya. Orang Indonesia tuh malas baca. Maunya dengerin lah, mau ketemu langsung gitu ya. Minat baca ada. Daya baca yang nggak ada. Pak Yova Yerisa, ini siap. Bagian marketing ya, informasi dan konsultasi. Siapa aja sih yang ngurusnya nih di dalamnya? Jelasin Pak Yova. Pejabat-pejabatnya gitu ya. Jadi memang ada di sana Bapak Yenon sebagai Yenon Orsa ya, Bapak Yenon Orsa, Bapak Haji Yenon Orsa itu sebagai direktur utama. Dan kepala bagian dari keuangan kelas karyawan itu Ibu Riana Roseva. Itu lalu marketing ya, direktur utama marketing. Iya, betul. Kebetulan di bawahnya itu ada kabak marketingnya juga Pak Iqbal. Ya, jadi saya kasup ya untuk informasi dan konsultasi. Sendiri aja Pak Yova? Ya cukup banyak, yang di bawah juga ada, yang sama-sama seperti saya juga ada, itu sekitar 20 orang lah. Banyak juga ya. Di itu ruangan di itu. Menteng? Di Meruya dulu ya, kita lebih banyak ke Meruya. Konsultasi dan juga informasinya lebih dominan di Meruya. Jadi dia beda dengan humas, beda ya bagian. Beda. Dulu setahu saya kan humas dan marketing jadi satu kalau nggak salah ya. Oh gitu ya. Ya memang sebelumnya seperti itu, tapi kurang efektif ya. Mungkin job desk-nya juga berbeda-beda. Oke. Komunitas pengusaha Muslim Mercu Buana. Nah ini Pak Yova nih. Ini kan berhadapan dengan orang-orang ya. Iya, betul. Khususnya anak-anak mahasiswa baru ya. Betul. Ada nggak sih kejadian-kejadian lucu yang nggak pernah dilupakan gitu ya? Gitu ya. Kejadian lucu apa ya? Ya mungkin banyak sih sebetulnya ya. Salah satunya pernah ada mereka yang daftar ingin konsultasi. Ternyata di luar dugaan gitu, di luar dugaan. Jadi mereka masuk, ada 2 orang ya yang ingin bertanya-tanya, konsultasi. Nah, saya pikir ini 2 orang nih. Ternyata di pintu itu saya persilakan masuk banyak. Katanya ada sekitar 7 orang gitu. Sementara kita punya ruangan yang mungkin untuk ya terbatas ya. Jadi pas kelihatan banyak itu ternyata mereka dari daerah karena kita kan informasinya juga ke daerah-daerah ya, termasuk ke Papua juga informasi untuk kelas karyawan ini. Keluarga satu keluarga gitu ya. Nah itu yang lucunya, kami persilakan masuk 2 orang yang daftar, ternyata ada sekitar 7 sampai 8 orang dari bapaknya, ibunya. Terus ponakan, ada juga adik-adiknya gitu. Jadi suatu ruangan itu penuh. Akhirnya saya pikir wah banyak juga nih, belum yang lain lagi gitu kan. Ya yang lucunya kita persilakan bertanya, ternyata yang banyak bertanya bukan orang yang mau kuliah. Ini kan kelihatan kepentingannya sebetulnya
untuk yang kuliah, yang mau daftar iya, gitu kan. iya, iya. Ternyata yang banyak berkomentar, banyak bertanya-tanya itu mereka yang mengantar gitu. Mengantar. Itu Sebenarnya yang ditanyain umumnya orang apa sih? ya sekitar biaya. Yang paling penting kan biaya, terus waktunya, waktu kuliahnya ya. Terus juga ya ini kan kaitan dengan kesesuaian jadwal kerja sama waktu mereka ya. Terus juga jarak antara tempat tinggal sama kampus, itu jauh atau tidak. Kalau jauh ya mungkin awal-awalnya aja saya bilang semangat gitu. Tapi pas di pertengahan kuliah ya kejadian ada yang berhenti karena terlalu capek di jalan. Nah, seperti itu gitu. Jadi emang yang penting itu 3. Satu, kalau biaya mungkin relatif ya, beda-beda orang ya. Terus yang kedua, waktu mereka kan menyesuaikan dengan pekerjaannya, sip-sipan atau tidak. Yang ketiga, yaitu jarak antara rumah tempat tinggal dengan kampus. Jangan sampai rumahnya di Bekasi paling ujung, dia kampusnya di Meruya. Ya cukup lumayan kan. Seperti itu. Ya sekitar situlah. Sekarang kan ngabdi di Mercu Buana. Ya. Sudah cukup lama, 10 tahunan lebih. Nah, ada nggak harapan-harapan buat Mercu Buana, ya buat Pak Yova pribadi juga di Mercu Buana? Seperti apa? Ya, harapan saya sih ya mungkin sama dengan teman-teman yang lain di Mercu Buana. Setidaknya Mercu Buana itu bisa berkembang baik dari program regulernya maupun juga program kelas karyawannya. 2 program tersebut bisa mengangkat karyawan-karyawannya, derajatnya bisa lebih naik ya. Ya nggak bisa dipungkiri juga. Kalau kebutuhan kita sekarang masalah materi itu sangat penting. Ya, itu mungkin bisa diperhatikan juga ya. Karena kondisi sekarang juga ditambah tantangan orang untuk bisa mendaftar itu juga harus melalui perhitungan yang matang. Jadi artinya bahasa sederhananya harus mikir-mikir dulu lah gitu ya untuk kuliah gitu. Dan nggak mudah untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswi yang prospeknya bagus untuk mendaftar, itu nggak mudah. Tidak semudah seperti yang dibayangkan orang datang seperti itu aja tanpa ada usaha kita untuk mencari-cari, menghubungi, hanya diam di tempat gitu ya. Itu nggak akan tercapai targetnya gitu. Udah nggak zamannya ya. Sahabat sekalian, nah ini kita masuk sesi entrepreneur. Ini entrepreneur. Ini karya handmade ya. Iya. Sebuah karya yang Bonsai. amat kreatif. Nah, ini apa yang latar belakangi Pak Yova nih di tengah kesibukan sebagai karyawan mercu, tapi usaha juga di bidang tanaman bonsai handmade. Jadi saya buat kreasi-kreasi ini yang pertama untuk memanfaatkan waktu juga untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua juga mengasah kecintaan saya dengan bonsai sebetulnya. Bonsai asli itu kan memang kita perlu ekstra untuk perawatannya dan juga untuk menjadi tumbuh yang bagus gitu ya. Itu perlu ekstra usaha gitu ya. Nah, tapi kondisi yang saya punya waktu dan juga pengalaman kayaknya nggak memungkinkan gitu ya untuk membuat bonsai yang asli atau alami seperti itu gitu. Sehingga timbul karena saya sering di ruang indoor seperti itu, saya buat bonsai yang kira-kira tidak perlu perawatan dan juga hanya untuk menikmati keindahan-keindahannya aja seperti ini. Ini kan kita buat yang kecil supaya bisa dipajang di meja untuk portable gitu ya, untuk di dinding-dinding ya, seperti yang ini juga waterfall. Ini ada waterfall yang akar-akarnya keluar seperti itu.
Ini bisa dipajang di ruang tamu, ya ruang hotel juga, ruang khusus dari para pencinta bonsai atau keindahan tanaman, tapi dengan duplikasinya gitu. Jadi nggak perlu perawatan, nggak perlu disiram-siram, tapi masih bisa memberikan kepuasan seperti itu. Pengerjaannya biasanya berapa lama nih? Kalau untuk pekerjaannya tergantung dari besar kecilnya ya. Kalau yang besar seperti ini ya bisa 1 harian gitu ya. Karena ada jemurnya juga. Kalau yang kecil ini bisa lebih cepat ya, mungkin sekitar berapa jam, 3 jam lah gitu ya. Jadi tergantung dari besar kecilnya. Kalau yang besar ini bisa 2 hari ya, karena kita ada jemur-jemurnya juga. Karena walaupun sudah bahan dasarnya itu pohon-pohon kering yang bentuknya unik gitu ya, itu kita bisa cari di daerah-daerah atau tempat-tempat khusus gitu. Tapi dia harus ditambah dengan bahan-bahan kayak bubuk kayu gitu ya, tambahannya akar-akar yang asli juga. Tapi untuk menempelkannya ini kita hubungkan dengan kawat-kawat ya, semacam bonsai juga lah ya. Untuk kalau bonsai kan mengarahkan batang, ranting-ranting supaya lebih mengarah begitu. Kalau ini kawatnya untuk lebih menghubungkan antara daun-daunnya gitu ya dengan batang-batang ataupun ranting-rantingnya gitu. Ini seperti ini bisa 2 hari pengecatan, pengeringan ya. Nah, kalau ini bisa sekitar 4 jam lah kalau kita kerjakan. Ada lumut-lumutnya juga ya, rumput-rumputnya biar kelihatan. Dari apa? Cat? Sebelumnya sih kita pakai Edelweiss ya. Jadi Edelweiss itu karena mungkin juga kadang kena air agak layu gitu. Nah, ini, kita campur Edelweiss yang di budidaya ya. Oh iya, betul. Jadi memang ada Edelweiss yang kita pakai, yang kita hasilkan dari salah satu daerah yang menghasilkan itu dengan budidaya para petani di sana gitu. Nah, bukan Edelweiss ngambil. Ya, betul. Nah, ini seperti inilah bentuknya. Nah, tergantung kreasi kita dan punya feel untuk seni kita tuh seperti apa gitu, itu hasilnya seperti ini. Jadi macam-macam bentuknya itu tergantung dari feel kita untuk membentuk bonsai. Jadi perawatan paling cuman di apa nih, di lap aja kali ya? Iya, paling di tempat yang tidak ada kelembapan ya, air gitu. Masalah harga gimana nih? Kalau harganya sih ya ekonomis sih ya. Ini berapa ini? Seperti ini tergantung keunikannya. Ini sekitar 70 80 lah gitu ya. Kalau yang besar ini sekitar 200-an, 250. Beragam juga, tergantung keunikan. Kadang-kadang yang kecil juga lebih mahal karena potnya juga ya. Karena potnya juga bentuknya macam-macam, tergantung custom. Pelanggan yang minta custom itu ya, dengan gambar yang seperti ini bisa ya? Bisa dibentuk melalui gambar. Pesanannya seperti apa, nanti kita bentuk dari kawatnya itu. Dari kawatnya. Lain ada Pak Yova? Ya, kalau untuk online sejauh ini memang di WhatsApp, profile picture-nya, terus juga Facebook Yova Yerisa, Instagram juga sama, Yova_Yerisa. Kalau mau menghubungi kemana Pak Yova? Hubungi bisa ke 08111 708092.